Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Prasasti, NPM 121-2019-017 akan membahas program audit pada PT FKS Food Sejahtera Tbk. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama gambaran kantor akuntan publik, yang kedua gambaran perusahaan yang akan diaudit, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan, lalu program audit dan kesimpulan. Yang pertama ada gambaran kantor akuntan publik. Sejarah kantor akuntan publik. Di sini RSM Indonesia adalah salah satu kantor akuntan publik dan konsultan terdepan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultan terbaik di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Awal didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Abadi Yusuf dengan kantor akuntan publik. Kini telah melewati 3 dekade yang penuh dengan pertumbuhan berkelanjutan, serta kesuksesan secara profesi sehingga tumbuh berkembang menjadi grup profesional servis terintegrasi AAJ Associates. Kemudian RSM AAJ dan kini RSM Indonesia yang berfokus untuk memberikan layanan dengan kualitas dan standar tertinggi kepada seluruh klien RSM. Lalu yang kedua ada profil akuntan publik. Di sini untuk nama KAP-nya adalah KAP RSM Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan. Untuk alamatnya di Plaza Asia, lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 59, Jakarta Pusat. Lalu untuk nomor teleponnya 02151401340 dan sama fax-nya fax-nya 02151401350. Untuk websitenya bisa dikunjungi di www.rsmaaj.com. Lalu untuk lokasinya sama seperti di alamat. Selanjutnya ada jumlah cabang kantor akuntan publik, yaitu cabangnya terdiri dari PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitra Daya, dan PT RSM Indonesia Mitra Dana. Lalu, jumlah partner kantor akuntan publik ini memiliki 8 partner yang dipimpin oleh Dedi Sutirnadi atau pimpinan KP-nya. Lalu di sini ada gambaran perusahaan yang akan diaudit, yaitu PT FKS Food Sejahtera Tbk. Bermula sejak Kang Tongpo pada 1953 mendirikan mie kering cap ayam 2 telur di Bungur, Jakarta Pusat, dan Tan Piso pada 1959 mendirikan perusahaan Buncak Cangak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dua perusahaan yang terpisah oleh jarak ini bertemu di persimpangan sejarah tatkala Priyo Hadi Susanto selaku putra dari Tan Piso melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk mengembangkan usaha ayahnya dan melakukan kolaborasi dengan PT Asia Inti Selera Tbk yang merupakan perusahaan keluarga Kang Tongpo. Kolaborasi dan sinergi menjadi nilai utama yang menopang perusahaan yang sekarang dikenal dengan nama PT FKS Food Sejahtera Tbk ini. Lalu, sepanjang perjalanannya, nilai kolaborasi dan sinergi ini menjadi nilai yang senantiasa dipegang sebagai nilai perusahaan. Satu persatu kolaborasi dan sinergi dijalankan dengan perusahaan-perusahaan lain sehingga membentuk perusahaan grup dengan jaringan yang luas dan fasilitas produksi yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penghargaan demi penghargaan menjadi afirmasi terhadap keberhasilan perusahaan. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, berbagai penghargaan telah diterima bisnis. Contohnya Bisnis Indonesia Award 2008 sebagai emiten industri barang konsumsi terbaik, top 250 Indonesia Original Brand, dan Best Brand Platinum pada tahun 2018 dalam Indonesia Best Brand Award 2018 untuk Taro. Itu nama produknya Taro.
Lalu bidang usaha PT 3 Pilar pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk menjalankan kegiatan usaha dengan maksud dan tujuan melakukan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan, dan jasa sampai dengan tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan kegiatan usaha pada bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagalistrikan. Kegiatan usaha tersebut dijalankan melalui divisi makanan atau TPS Food. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan, yaitu yang pertama Dewan Komisaris. Untuk Dewan Komisaris, direktur utamanya adalah Lim Aun Seng, lalu direktur Charlie Dungga, dan Nanang Rismandi. Di bawahnya Dewan Komisaris ada direksi, sekretaris perusahaan, dan audit internal. Lalu pemegang saham perusahaan. Di sini 21% pemegang saham PT 3 Pilar atau FS Food ini adalah 21% PT 3 Pilar Korporat. Lalu di sini ada nilai terbanyak yaitu 37%, yaitu dari masyarakat dan publik. Untuk pembagian tugas dan wewenang, di sini ada komisaris utama, yaitu Bapak Agung C. Kusumo. Lalu komisaris yang kedua, itu ada Bapak Hengki Questanto sebagai komisaris pertama. Lalu komisaris kedua ada Bapak Jaka Prasetya, dan komisaris ketiga ada Grand Lodge. Bapak Grand Lodge. Untuk tinjauan pustaka, di sini menjelaskan definisi auditing. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan keterjadian-keterjadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara aserasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan. Di sini ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan. Di sini dijelaskan suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi, bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini pada PT FKS Food Sejahtera Tbk ini ada tujuan transaksi, pengujian pengendalian transaksi, pengujian rinci saldo untuk penjualan. Nah, di sini pada kolom pertama ada tujuan audit yang terdiri di sini untuk kolom pertama ada tujuan audit transaksi, kolom kedua pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian substantif rinci saldo. Nah, pada tujuan audit ini terdapat yang dibahas itu terdapat keterjadian di mana penjualan terbukukan adalah untuk pengiriman barang yang sungguh-sungguh telah dilakukan kepada pembeli yang bukan pembeli fiktif.
Lalu pada poin kedua ini ada kelengkapan penjualan yang terjadi sudah dicatat. Lalu ada ketelitian di mana penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan telah difaktur dan dicatat dengan benar. Lalu ada transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file, piutang, dan diringkas dengan benar atau posting dan peringkasan. Lalu yang terakhir ada saat, yaitu penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Selanjutnya, tujuan transaksi, pengujian pengendalian transaksi, pengujian rinci saldo untuk penerimaan kas. Di sini untuk poin-poinnya ada tujuan audit transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian substantif rinci saldo. Sama seperti tadi. Untuk poin-poinnya ada keterjadian di mana penerimaan kas terbukukan adalah penerimaan dana yang sungguh-sungguh diterima perusahaan. Lalu ada kelengkapan, yaitu kas yang diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Lalu ada ketelitian, kas yang diterima disetorkan setiap hari ke bank dan dicatat sebesar kas yang diterima. Lalu ada posting dan pengiktisaran, penerimaan kas dimasukkan ke master file piutang usaha dengan benar dan diiktisarkan dengan benar pula. Lalu ada saat, yaitu penerimaan kas dicatat pada tanggal yang tepat. Selanjutnya ada tujuan audit dan pengujian rinci saldo untuk persediaan dan pergudangan, di mana hanya ada 3 poin, yaitu tujuan audit saldo, lalu prosedur observasi persediaan, dan komentar. Nah, di sini ada 4 poin, yang pertama adalah kecocokan saldo. Yang pertama, kecocokan saldo yaitu persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan cocok dengan hasil perhitungan fisik. Perkaliannya benar, demikian juga penjumlahannya, dan cocok juga dengan saldo di buku besar. Lalu ada keberadaan di mana unsur-unsur persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan sungguh-sungguh ada. Lalu ada unsur-unsur persediaan yang ada telah tercantum dalam daftar persediaan, yaitu kelengkapan. Dan yang terakhir ada ketelitian, unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah akurat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor secara wajar disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan serta kinerja keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Terima kasih, dan sekian. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.